Eh, baik, selamat datang Kak Rizka, Kak Nurhayat, kakak semua yang sudah hadir di ruang Meet. Bagaimana kabar kakak semuanya? Sehat semuanya? Sehat, Kak. Alhamdulillah, Kak Nurhayat sehat. Eh, terima kasih atas kehadirannya. Ini jam 2 lebih sedikit kita mulai, gitu. Jadi, ya, semoga bisa selesai tepat waktu. Uh, ini adalah pertemuan pertama kita setelah kita pertemuan tatap muka langsung ya di SMK 2 Depok. Hari ini kita akan masuk di modul 2.6. Ampun baca-baca di LMS ya kakak semuanya. Modul 2.6 sudah dibaca. Ya, nanti kita baca sama-sama. Kak Nur sudah nih Kak Nur. Kak Nur sudah, wah sergap Kak Nur, hebat. Oke, baik. Nanti kita akan baca. Kak Nur kok gue tumpuan warna-warna. Oh, boleh tempat yang teduh mungkin Kak Nur. Modulnya di print itu Kak. Oh, di print luar biasa sekali ya. Gak apa-apa, semangat toh Kak. Kak Anissa nggih. Selamat datang Kak Suryadi juga, ini sudah hadir. Ya, kita segera mulai. Nanti kayak semua yang memungkinkan bisa untuk aktif silahkan aktif ya di kegiatan ini. Karena nanti ada kegiatan diskusi kelompok juga kaitannya dengan modul 2.6. Oke. Kita izin share screen dulu. Kenapa sedih Pak Nur? Gombel Kak Nur, dik gombel loh ya. Sudah muncul kakak untuk PPT yang saya set. Baik, kita mulai ya. Hari ini kita nanti 2 jam pelajaran di 1,5 jam ya. Pertama, saya ingin menyapa kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak semuanya, ini pertemuan pertama setelah kita pertemuan tatap muka di SMK 2 Depok. Materi kita saat ini adalah asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi nanti di sini kakak-kakak akan diminta untuk membuat asesmen, ada beberapa asesmen di sana. Nah, nanti kakak-kakak diminta untuk membuat rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Selanjutnya, tak lupa kami juga mengingatkan kepada kakak-kakak semuanya kesepakatan bersama dalam kegiatan hari ini, yaitu seperti kegiatan-kegiatan yang lalu di tatap muka, yaitu yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelumnya jika ingin bertanya atau menyampaikan tanggapan, dan gangguan teknis dalam kegiatan ini adalah wajar
Saya harap Kakak bisa semuanya ikut, semuanya aktif dalam kegiatan ini, karena keaktifan Kakak-kakak semuanya itu akan berpengaruh pada apa yang akan Kakak dapat dalam kegiatan ini. Baik, sebelum kita lanjut untuk sesi ataupun di kegiatan berikutnya, di sini saya akan menyampaikan tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama adalah peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik serta rubriknya. Yang ketiga adalah peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Baik, jadi nanti teknik kita ataupun alur kegiatan kita itu yang pertama nanti kakak memahami tentang asesmen otentik, tapi di sini tidak buat ditulis di plano ya, nanti tidak masih terbawa di ruang kelas harus nulis-nulis di plano, tidak. Nanti kakak akan berdiskusi di tetap maya, di board yang akan saya siapkan. Yang kedua nanti kakak dengan kelompoknya masing-masing itu menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Yang ketiga, nanti setelah kakak buat asesmen itu beserta rubriknya akan di-share lagi di grup besar ini agar nanti bisa dilihat dan diberikan tanggapan oleh kelompok-kelompok lainnya. Demikian tujuan dari sesi kita hari ini selama 1,5 jam ke depan. Lanjut, ini agenda kita. Yang pertama review atau refleksi belajar mandiri dari kakak-kakak yang sudah kakak lakukan sebelum pertemuan ini. Yang kedua yaitu diskusi kelompok. Yang ketiga presentasi kelompok. Yang keempat refleksi dan pesan kunci dari apa yang sudah kita laksanakan dari awal hingga akhir nanti. Demikian agenda yang akan kita lalui. Nanti silahkan pada tahap-tahap ini nanti kakak-kakak bisa aktif untuk melaksanakan kegiatan itu. Baik, yang pertama, agenda kita yang pertama yaitu refleksi atau review hasil belajar mandiri. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya pada kakak semuanya. Nanti silahkan yang mau menanggapi ataupun mau menjawab, silahkan open mic dan langsung berbicara gitu aja. Kira-kira kalau sudah membaca di modul 2.6 sebelum kita pertemuan ini, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kakak-kakak semuanya tentang asesmen otentik itu? Di apa yang sudah kakak ketahui atau selama ini kakak sudah mengetahui apa tentang asesmen otentik itu? Monggo, siapa yang akan menyampaikan pendapatnya? Kami persilahkan, monggo silahkan. Agilan salah satu, monggo. Pengukuran hasil belajar murid. Monggo. Siapa ini? Monggo, silahkan. Yang presiden silahkan bisa jawab. Pengukuran hasil belajar murid. Ingat nggak, Kak? Oke, pengukuran hasil belajar murid. Ya, hampir sama seperti itu, pengukuran hasil belajar murid. Ada lagi? Asesmen otentik. Monggo, ada yang ingin berpendapat yang lainnya? Silakan. Monggo. Silakan yang berpendapat.
Ya, kita lanjutkan ya Kak G. Dari nanti mungkin akan terjawab setelah kita masuk ke materi-materi selanjutnya ini. Ini hanya sebagai pengantar saja. Nah, monggo. Ini ada 2 gambar. Kalau kita melihat 2 gambar itu materinya sama gitu Kak. Yang gambar yang ada cone-nya itu adalah keterampilan gerak dribbling zigzag. Materi tentu saja dribbling sepak bola gitu. Yang gambar kedua yang tidak ada cone-nya itu adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Apa yang bisa Kakak cermati dari gambar tersebut kaitannya dengan asesmen otentik? Ada yang bisa menjawab? Monggo. Ada 2 gambar yang berbeda ya. Yang satu tes keterampilan gerak dribbling zigzag, materinya sama sepak bola. Yang kedua adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Dari 2 gambar itu apa yang bisa Kakak sampaikan? Monggo. Terkait dengan tentu saja dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi, yaitu asesmen otentik. Monggo. Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Monggo Kak Suryadi. Silahkan. Ini yang gambar yang termasuk asesmen otentik, saya milih gambar yang berpasangan itu, Kak, karena sesuai dengan kenyataan di dalam permainan. Kalau yang zigzag itu kan sendiri, itu melatih secara teknik sendiri. Jadi belum begitu, di kenyataannya belum tentu seperti itu. Karena untuk asesmen otentik itu kan proses evaluasi yang mengukur kinerja siswa dalam konteks dunia nyata. Ya, kata kuncinya adalah dunia nyata. Saya kira itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Suryadi. Ya, ini Kak Suryadi sudah membaca ini berarti ini. Sudah tahu ya. Baik, ini ada 2 gambar tadi yang sudah dianalisis oleh Kak Suryadi dan teman-teman semuanya. Kalau asesmen otentik itu lebih condong ke gambar yang berpasangan, hanya 2 yang gambar ini yang sebelah yang tidak ada cone-nya itu karena asesmen otentik adalah asesmen yang mendekati kegiatan nyata. Kalau ingin asesmen tentang sepak bola ya paling enggak pada saat bermain sepak bola, mungkin seperti itu. Nah, tadi sudah dijawab ya oleh Kak Suryadi. Mungkin ada yang berpendapat berbeda mungkin dari Kak Suryadi. Sama nggih, kita sepakat nggih tadi nggih. Ayo kita lanjutkan. Nah, ini yang asesmen otentik adalah yang asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, kemudian bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Nah, ini ada pertanyaan ini. Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid? Kira-kira bagaimana Kakak? Mungkin Kakak sudah punya pengalaman atau pernah melakukan asesmen yang sifatnya otentik. Itu bagaimana Kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas sesuai dengan gambar di atas kan sepak bola terkait dengan tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Oke, ada yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini? Kaitannya dengan asesmen otentik. Kalau misalkan kita contoh tujuan pembelajarannya adalah tentang passing dalam permainan sepak bola, itu kira-kira untuk yang selanjutnya oleh bentuk aktivitas dan pelibatan muridnya, kira-kira bagaimana Kak? Maka ada yang bisa membantu? Oke, silahkan. Ya Kak, untuk permainan sepak bola itu nanti siswa bisa aktif dalam kegiatan tersebut. Kemudian selain itu ada komunikasi antar tim, antar teman. Kemudian
di sepak bola juga ada pengambilan keputusan. Selain itu, guru juga bisa memberikan umpan balik dalam kegiatan sepak bola itu. Mungkin itu, Kak. Baik, terima kasih. Tentang asesmen tadi tujuannya misalkan passing sepak bola, bentuk aktivitasnya berarti bisa bermain dengan permainan sesungguhnya walaupun dengan peraturan yang dimodifikasi. Terus pelibatan murid di sini, murid posisinya sebagai apa selain yang dinilai? Kira-kira selain sebagai yang diamati, mungkin kakak pernah memiliki pengalaman selain hanya sebagai objek pengamatan, siswa itu bisa diapakan dalam kegiatan pembelajaran yang kakak lakukan. Monggo ada yang bisa menjawab? Silahkan. Ya, baik. Untuk pelibatan murid itu bisa kita libatkan dalam asesmen antara siswa dengan siswa juga. Jadi nanti siswa bisa mengamati temannya dengan rubrik yang kita siapkan. Siswa juga bisa terlibat dalam proses asesmen itu sendiri. Selain guru, murid juga bisa. Murid itu bisa dua, bisa dia mengamati temannya, bisa dia menilai dirinya sendiri sejauh apa. Dan nanti dari ketiga hasil penilaian itu bisa kita jadikan jadi satu kumpulan atau satu kesimpulan bahwa siswa tersebut sudah seperti apa kemampuannya. Itu ya kakak, mungkin nanti ini akan bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Baik, di sini saya ingin menyampaikan beberapa langkah-langkah untuk mendesain asesmen otentik ya. Yang perlu diperhatikan itu yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran. Dalam identifikasi tujuan pembelajaran ini, itu yang paling penting adalah tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Kemudian pastikan tujuan tersebut mencangkup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Seperti itu. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Pilih aktivitas atau tugas otentik. Ini yang ketiga nih. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata. Ya, situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang keempat, rancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Yang kelima yaitu integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Kemudian yang tak kalah penting adalah lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Nah, yang kedelapan, dapatkan umpan balik. Ya, setelah uji coba yang kakak lakukan nanti, misalkan kakak merancang asesmen atau rubrik asesmen, itu setelah melakukan uji coba, nah itu kakak juga mencoba untuk mendapatkan umpan balik dari
uji coba asesmen yang dilaksanakan. Umpan balik tentunya umpan balik yang konstruktif ya, dari rekan sejawat ataupun bisa juga dari peserta didik. Yang langkah selanjutnya setelah mendapatkan umpan balik maka yang ke-9 adalah revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan aktivitasnya di masa depan. Yang selanjutnya adalah refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Nah, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum dan ada yang juga peserta didik disabilitas misalkan, dengan tunggai yang tidak sama misalkan ya, atau cacat seperti apa seperti itu ya, ada yang kakinya berbeda panjangnya. Nah, kira-kira asesmen otentik seperti apa yang akan Kakak buat untuk bisa untuk bisa mengambil gambaran yang nyata dari kemampuan peserta didik sesuai dengan heterogenitas dari kelas kita gitu. Itu kira-kira apa yang akan Kakak buat untuk asesmen otentiknya? Jika terjadi gitu, dalam satu kelas Kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas. Itu kira-kira asesmen otentik dan rubrik yang dibuat itu seperti apa, Kak? Monggo, ada yang bisa berpendapat? Monggo, Kakak, salah satu, silahkan. Monggo. Monggo, Bu Haryati. Yang reset tadi siapa? Bu Haryanti? Monggo. Zulhan mungkin bisa menyampaikan pendapatnya dalam satu kelas Kakak itu terjadi kondisi seperti yang ada di slide itu, kira-kira akan seperti apa untuk asesmen otentiknya? Kak Nur mungkin bisa bantu? Enggak, Kak Nur, silakan berpendapat, Kak Nur. Nggih. Terima kasih Kak. Mohon maaf ini sedang rapat sekolah juga. Nggih. Jadi menurut saya itu karena kelasnya heterogen nggih, karena banyak, karena ada atlet dan yang bukan atlet. Jadi menurut saya penilaian otentiknya saya buat dua pengukuran Kak. Jadi yang pertama aku itu nggak kondusif ini. Betul apa? Kedengeran nggak Kak? Ya, kedengeran. Jadi intinya kalau menurut saya itu penilaiannya saya buat dua penilaian yang penilaiannya seperti
seperti apa ya namanya bertingkat gitu Pak. Jadi ketika yang tidak atlet ya kita jadikan satu, ke yang tidak atlet, yang atlet kita jadikan satu ke yang atlet, agar nanti kemampuan mereka juga tidak apa ya tidak disamaratakan. Jadi karena kemampuannya berbeda, inputnya berbeda, otomatis kan outputnya juga berbeda. Nah itu sebagai guru kita juga harus mempertimbangkan hal itu agar anak-anak yang tidak memiliki kemampuan yang lebih, dia tidak minder untuk melaksanakan kegiatan penilaian otentik itu sendiri. Menurut saya seperti itu Kak. Terima kasih Kak Nurhayat. Berarti ada solusinya, ada beberapa model asesmennya gitu nggih, atau mungkin rubrik asesmennya dibedakan gitu nggih Kak Hayat nggih, antara yang atlet ataupun yang bukan nggih. Itu nanti monggo tergantung pelaksanaan di sekolah apakah seperti itu memungkinkan atau tidak ya, nanti tergantung pelaksanaannya di sekolah kakak masing-masing. Mungkin ada yang ingin berpendapat yang lain? Monggo. Ada berapa? Ada Kak Anissa mungkin? Monggo Kak Anissa. Silahkan. Monggo. Dibuka dulu mic-nya biar kedengaran suaranya. Ya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya itu, Bapak, peserta didik yang heterogen dan ada atlet, ada yang umum, dan juga ada peserta didik disabel dengan tungkai yang tidak sama. Nah, di sini kalau saya mengamati mempelajari pembelajaran tadi tentang bentar Kak. Jadi saya tuh kan pada dasarnya asesmen otentik ini penilaian yang dilakukan dengan konteks yang nyata dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas atau masalah yang kompleks, bukan hanya sekedar menghafal. Nah, di sini saya berbagai mengakomodasi berbagai gaya belajar atau kemampuan siswa. Nah, merancangnya itu ada, jadi dibedakan, jadi dibuat level karena di situ kan heterogen ya Kak ya, jadi dibuat penilaian kinerja siswa berdasarkan kemampuan mereka melalui tugas-tugas tertentu. Jadi seperti itu Kak. Jadi kalau tugas-tugasnya penilaian kerjanya berdasarkan kemampuan mereka. Kalau yang atlet jelas, kalau atlet itu karena dia kemampuannya sudah unggul ya. Jadi kalau yang disabel itu mungkin dibuat kayak Pak Nur tadi, seperti level berdasarkan level mereka, begitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anissa sudah menjawab pertanyaan. Ini saya juga ingin belajar pada kakak semuanya. Kalau misalkan kita punya atlet seperti itu, jadilah kok materinya sepak bola gitu. Apakah nanti si murid kita yang jadi atlet itu rubrik penilaiannya itu di atas teman yang lainnya atau disamakan atau seperti apa kakak? Menurut kakak yang sudah praktek di lapangan misalkan, kalau kita memiliki murid atlet terus nanti kan di akhir misalkan pembelajaran sama sepak bola ataupun yang lainnya, nanti si atlet itu apakah rubrik penilaiannya sama ataupun nanti berbeda dengan teman yang lainnya? Bagaimana kalau menurut kakak-kakak semuanya? Oh, enggak ada yang bisa membantu menjawab. Kalau kita punya murid seorang atlet seperti itu. Oke, monggo Kak Suryati. Mungkin kalau menurut pengalaman saya, yang di sekolah kami juga pernah ada yang seperti itu. Kalau menurut saya, untuk tujuannya itu jelas pasti sama Kak.
Untuk asesmen itu tujuannya untuk apa? Misalnya kalau yang di sepak bola itu misalnya tujuannya adalah tendangan passing dengan kaki bagian dalam. Sedangkan itu ada yang siswa disabel itu misalnya kaki, tapi itu sebetulnya juga tidak masalah. Cuman kita nanti untuk menentukan kriteria penilaian atau asesmen itu kita bedakan. Tapi kalau jenis asesmennya itu sama. Jadi kalau menurut saya yang membedakan cuman untuk kriterianya penilaian itu. Nah, kalau tujuannya pasti, kalau atlet kan pasti kemungkinan besar kan lebih bagus. Nah, cuman grade-nya itu kita gradasikan gitu. Yang seperti tadi yang Kakak Debbie sampaikan. Mungkin itu Kak yang pada poinnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Suryati. Berarti kalau tujuan dari penilaiannya apa yang dinilai sama gitu, gitu. Apa yang kita nilai sama, misalkan sepak bola pengamatan di kegiatan passing ya semuanya kita amati tentang kegiatan passingnya. Misalkan nanti rubriknya dibuat beda itu enggak masalah ya, karena nanti misalkan ada siswa yang disabilitas kan kita tidak bisa menyamakan kemampuan mereka dipaksakan sama dengan peserta didik kita yang atlet, tapi yang di sana kan yang perlu kita amati adalah proses kegiatannya gitu, selama di lapangan apakah mereka misalkan kan tadi di awal slide awal kan penilaian asesmen otentik itu tidak hanya sekedar menilai kemampuan mereka dalam hal praktek kegiatan olahraganya gitu, tapi juga sikap dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi mungkin nih. Jadi prosesnya, kemudian selama kegiatan itu apakah sungguh-sungguh atau tidak, itu juga mungkin sebagai dasar kita untuk memberikan penilaian pada siswa, karena kalau standar seperti atlet itu mungkin banyak yang tidak tuntas sih Kak, kalau sesuai dengan pengalaman saya mungkin di sekolah, kalau kita misalkan mau menilai gerak itu standarnya sesuai dengan yang sudah di atas rata-rata nggak akan tuntas siswa kita. Misalkan passing bola voli dengan benarnya itu kan berbeda-beda gitu. Nah, kalau kita saklek benarnya itu harus seperti ini, harus seperti itu, ya nanti hanya pelajaran 1 tahun pelajari passing nggak akan selesai gitu Kak. Karena memang ya pelajaran gerak itu sebenarnya sangat susah sebetulnya. Jadi sesuai dengan tujuan BCUK yang dulu kita pernah sepakat dan belajar bersama kan, pertama kalau kita konsepnya kaitannya dengan pembelajaran kebugaran jasmani, kita di kemarin tatap maya kita sudah sepakat bahwa pelajaran kebugaran jasmani yang kita sampaikan ke siswa itu bukan bertujuan semata-mata hanya untuk meningkatkan kemampuan kebugaran jasmaninya ya. Tapi yang paling pokok, yang paling utama adalah nanti siswa itu saat sudah lulus atau sudah selesai belajar di level SMA, SD ataupun yang di bawahnya, itu mereka memiliki pola hidup sehat, gaya hidup aktif, tapi dengan ilmu yang dimilikinya seperti itu. Jadi memberikan pemahaman yang kuat terhadap siswa bahwa aktivitas jasmani itu ya ada ukurannya, ada takarannya, ada aturannya. Mungkin seperti itu. Katanya dengan gerak dasar juga kemarin kita sudah belajar juga di konsep gerak ada konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha dan keterhubungan. Nah, itu mungkin nanti bisa kita kaitkan juga dalam kegiatan asesmen kita agar tujuan tiap-tiap level tahap pendidikan itu bisa tercapai. Misalkan di level TK, PAUD, SD mungkin itu adalah masih di fundamental movement, dan yang level yang mungkin di SMA sudah naik ke fungsi gerak dan lain sebagainya sesuai dengan kurikulum yang sudah ada saat ini kan, ada kegiatan paling dasar apa, yang paling atas seperti apa. Nah, itu gitu. Baik kakak-kakak, ini mungkin kaitannya dengan asesmen ataupun nanti tentang rubrik asesmen.
kita akan mungkin lebih dalam lagi pada saat kegiatan kelompok nih di breakout room. Nanti kakak akan mencoba untuk membuat semacam rubrik asesmen nih. Nanti kakak bisa memanfaatkan semua sumber daya nih. Kan sekarang buat rubrik itu tidak harus kita nulis capek-capek nih. Bisa lewat AI dan lain sebagainya, tapi juga disesuaikan gitu. Disesuaikan pakai Gemini mungkin atau apa ya yang sudah ada ya. Nanti disesuaikan yang jelas nanti pada saat membuat rubrik asesmen itu ya semuanya mencakup ya keterampilannya ada, kemudian kognitifnya juga ada seperti itu. Baik, itu ya kita lanjut di slide berikutnya. Nah, kakak kalau membuka modul di LMS gitu, itu ada salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan yang itu sepak bola itu di bagian elaborasi isi gitu. Kakak bisa buat atau bisa buka di sana. Itu ada contoh lembar penilaian dari pembelajaran PJOK dengan portofolio. Nah, itu silakan nanti bisa sebagai contoh di sana. Nah, seharusnya ini kakak membuka ya. Monggo, silakan kakak buka LMS-nya, buka di elaborasi isi modul 2.6. Itu di elaborasi isi masuk, kemudian buka yang tab keempat, nomor 4 itu. Kemudian kakak lihat, kakak baca, kemudian nanti bisa didiskusikan nih kakak nih. Monggo. Nanti ini kegiatan kelompok nih. Nah, nanti kelompoknya akan saya buka untuk tiga kelompok. Nanti sambil dalam kelompok kakak berdiskusi. Nah, salah satu bahan diskusinya ya yang di sini elaborasi isi ini di tab keempat. Kemudian setelah itu nanti kakak membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Materinya sama sepak bola nih. Nah, nanti akan ada 3 kelompok yang akan saya bagi. Yang pertama, petunjuk kegiatannya. Nanti yang pertama kakak tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubriknya. Kemudian jenjang pendidikan bebas. Nanti yang akan menjadi contoh jenjang pendidikan apa. Bisa SD, SMP, ataupun TK mungkin gitu. Nanti kelompok A, kelompok 1, nanti akan saya tentukan kelompok 1 siapa. Kelompok 1 itu membuat rubrik penilaian diri siswa. Penilaian diri siswa. Jadi siswa menilai diri saya sendiri nih. Kemudian kelompok 2 atau kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Siswa menilai temannya. Kalau yang A tadi adalah siswa menilai dirinya sendiri. Jadi ada rubriknya, kemudian siswa melihat rubrik, kemudian siswa itu menilai dirinya sendiri berdasarkan rubrik yang ada. Kemudian yang kelompok B itu membuat rubrik penilaian oleh teman. Jadi penilaian antar teman gitu. Kemudian yang kelompok C membuat rubrik observasi guru. Nanti kakak berdiskusinya di kelompok kurang lebih nanti 30 menit. Silahkan nanti kakak bisa setelah selesai nanti mempresentasikan hasil diskusi kakak. Tentunya hasilnya adalah rubrik nih. Rubrik penilaian sesuai dengan kelompoknya tadi. Yang kelompok 1 atau kelompok A itu rubrik penilaian diri, kelompok 2 atau kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, kelompok C membuat rubrik observasi guru. Nanti silakan kakak mengembangkan rubriknya. Kakak boleh memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Bisa dengan GPT, bisa dengan Gemini ataupun yang lainnya. Nanti silakan di-share, didiskusikan dan dipresentasikan nanti di kelompok besar ini lagi.
Waktunya 30 menit ya. Nah, saya bagi dulu, sudah dicatat kita tadi ya kelompok ini ya. Kelompok A itu membuat apa, kelompok B membuat apa, kelompok C membuat apa. Monggo dipun screenshot dulu. Sudah? Atau difoto ataupun dicatat. Nanti tiap kelompok ada. Tunggu sebentar, saya buatkan breakout room-nya dulu. Tadi toh Kak Nur. Dipun Pak. Dipun. Tadi toh ngene jenengan. Apa nih? Ya, Kak Debbie, ini nanti saya nggih, jam monggo. 3 izin keluar sebentar nggih. Nggih, monggo. Kelompok 1 nggih, kelompok 1 Kak Nur Hayat, Kak Zulhan, Kak Samsudin dan Kak Umi. Itu nanti membahas tentang apa tadi? Rubrik penilaian diri siswa. Oke. Kelompok 2 ada Kak Anissa, Kak Irfan, Kak Musiam, Kak Restu dan Kak Rizka. Nanti membahas tentang penilaian oleh teman. Kelompok 3 di sini ada Kak Agus, Kak Arianti dan Kak Suryadi. Gitu guys kakak-kakak, saya buka record room-nya, silahkan nanti kakak-kakak masuk di kelompoknya masing-masing, waktunya 30 menit dari sekarang, silahkan. Monggo yang kakak masih ada di main room, silahkan ikuti breakout room-nya masing-masing. Kak Irfan monitor, silahkan masuk di breakout room-nya kelompoknya Kak Irfan.
Baik, kakak yang saya hormati, kakak sudah kumpul di main room lagi nggih. Monggo kakak menyampaikan hasil diskusinya tadi sesuai yang didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ada Kak Nurhayat, Kak Raden, Kak Zulfan, Kak Samsudin, Kak Umi. Kelompok 2 ada Kak Anissa, Kak Restu, Kak Rizka. Kelompok 3 ada Kak Agus, Kak Haryanti, dan Kak Suryati. Monggo untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi kelompok 1 itu berkaitan dengan ini kelompok A atau kelompok 1 itu membuat rubrik penilaian diri siswa. Saya stop sharing dulu agar nanti kakak yang ada di kelompok 1 bisa menyampaikan hasil diskusi. Monggo kelompok 1 ada yang mau mewakili? Kak Nurhayat. Kak Nurhayat, monggo. Nggih, Kak, terima kasih atas waktunya. Segera mohon izin share. Sudah kelihatan belum nih, Kak? Ya, tapi saya masih presenting ya. Saya masih presenting ya? Ya, Kak Dedi masih. Oh, tak tutup dulu. Stop presenting. Bisa. Atau saya bacakan saja, Kak? Enggak ditampilkan, Kak. Tak cukupkan dulu. Stop, nggak bisa. Oh, Kak, sambil dibacakan aja. Sambil saya tutup ini, kalau tak tutup nggak mau. Oh, nggih. Saya baca mawon nggih. Nggih, silakan. Ini tak tutup nggak mau ini. Nggih, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami untuk penilaian diri. Pada dasarnya penilaian diri itu adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai diri sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada kali ini kita membahas tentang materi permainan sepak bola. Contoh rubrik penilaiannya dari kelompok kami yaitu untuk aspek psikomotorik. Rubrik pertanyaannya yaitu saya dapat melakukan passing dengan tepat ke sasaran. Nah, nanti di situ ada kuesioner, tinggal mencentang ada kolom ya dan kolom tidak. Yang kedua, saya dapat menggiring bola melewati kerucut tanpa terjatuh. Nah, itu juga ada lembar jawabnya ya dan tidak. Nah, untuk aspek kognitif
Saya bisa menyebutkan teknik dasar sepak bola. Nah, itu bisa atau tidak, nanti ada kolom yang untuk diisi, yaitu centang ya dan atau tidak. Terus kognitif yang lain yaitu saya dapat menjelaskan 3 teknik dasar sepak bola. Nah, itu juga ada kolomnya untuk mengisi ya dan tidak. Untuk efektif sendiri yaitu untuk sikap. Saya bisa bekerja sama dengan teman misalkan. Nah, itu juga nanti tinggal nyentang. Yang kedua yaitu saya dapat menghargai teman, lawan, dan perangkat pertandingan yang ada di dalam suatu pertandingan. Nah, itu tinggal menyentang ya atau tidak. Mungkin seperti itu Kak dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan atau masukan dari yang lain, monggo kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Nur Hayat. Karena ini kok tak stop presenting kok nggak mau, kenapa ya? Baik Kakak semuanya. Tadi dari kelompok Kak Nur Hayat sudah menyampaikan, mungkin ada masukan, mungkin bisa sambil ditayangkan Kak. Ini kelihatan sudah lepasan saya, apa present saya. Ya, sudah muncul. Monggo diamati mungkin dari atas. Seperti itu kakak-kakak dari kelompok Kak Nur Hayat, psikognitif, psikomotorik, kognitif, afektif. Ini yang ya Kak, penilaian diri Kak. Saya dapat mengirim bola melewati. Iya Kak. Nah, monggo Kak. Ini ya. Ya, ini dari kelompok kami tentang penilaian diri. Ini penjelasannya yaitu suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri. Nah, ini rubrik penilaiannya, kuesionernya seperti ini. Ini sebagai contoh. Nah, terus, ini mengenai 3 aspek. Nah. Mungkin seperti ini, mungkin ada yang bisa menambahkan, kami persilahkan atau mengoreksi. Monggo kakak-kakak ada yang ingin menyampaikan dari kelompok yang lain mungkin? Kak, itu untuk kelas apa ya, jenjang SD ya? Oh, jenjangnya belum. Oke, terima kasih. Ya, ini untuk sebenarnya kalau teknik dasar bisa diterapkan di SD maupun di SMP. Baik, nonton ada lagi yang ingin menyampaikan? Ini kaitannya dengan asesmen otentik yang mana Kak? Tadi kan asesmen otentik itu ada asesmen yang sesuai dengan kondisi nyata gitu. Gimana Kak? Untuk asesmen otentiknya. Gimana? Asesmen untuk kaitannya dengan asesmen otentik bisa ditunjukkan yang mana? Nah, kalau otentiknya yaitu karena kita permainan sepak bola yaitu teknik dasarnya ini. Passing dan menggiring ini.
Berarti ini seharusnya pas pertanyaannya mungkin psikomotoriknya pada saat bermain sepak bola Kak gitu. Kalau yang menggiring bola melewati kerucut itu kan masih perpotongan kegiatan, belum menunjukkan asesmen otentik saat bermain di lapangan gitu. Seperti itu kakak. Mungkin ada yang berpendapat lain. Katanya dengan psikomotorik kaitannya dengan asesmen otentik. Mungkin ada yang berpendapat. Mungkin saya tuh Kak Nur Hayat kaitannya dengan yang otentik. Mungkin yang psikomotorik yang kedua itu saya dapat menggiring bola melewati kerucut tanpa terjatuh. Nah itu kan belum menunjukkan asesmen otentik ya. Nggak usah pakai kerucut gitu ya Kak ya? Langsung saya dapat menggiring bola saat kejadian di permainan sepak bola itu seperti apa. Mungkin bisa mungkin Kak Nur Hayat malah lebih paham tentang bola ini. Kalau kita ingin melihat murid kita bisa atau tidak menerapkan passing dalam kegiatan bermain sesungguhnya itu yang kita amati yang seperti apa Kak Nur Hayat. Oh ya. Baik, Kakak terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ini rubrik penilaian ini kan bisa digunakan di saat berpasangan juga Kak. Misalkan nih, saya dapat melakukan passing dengan tepat sesuai sasaran. Misalkan nanti kan bisa itu berpasangan dua anak, nanti berpasangan saling passing kontrol. Nah, di situ kan kita bisa anak-anak bisa mengoreksi sendiri kan seperti itu. Kalau pemikiran saya seperti itu. Jadi kalau menendang bola atau passing bola tepat sasaran tuh memang nanti kan di saat bermain sesungguhnya bisa teramati gitu. Nah, mungkin yang kedua itu yang dapat menggiring bola, mungkin melewati teman dan sebagainya itu mungkin lebih ke otentiknya lebih ke sana gitu. Otentiknya lebih ke melewati teman dan tidak melewati kerucut gitu. Mungkin seperti itu. Ya siap. Terima kasih. Baik. Mungkin ada yang lainnya. Matur nuwun Kak Nur Hayat. Teman-teman yang lain mungkin ada masukan. Katanya dengan rubrik penilaian diri ini gitu. Untuk kognitif itu mungkin bisa dikembangkan karena untuk menggali pengetahuan gitu, pengetahuan peserta didik tergantung apa yang ingin kita dapat dari peserta didik itu terkait kognitif. Teknik dasar juga bisa, kemudian dapat menjelaskan 3 teknik dasar sepak bola. Nah itu bisa, ini tergantung apa tujuan dari penilaian yang akan kita lakukan. Afektif terkait sikap, menghargai teman, nah itu monggo ini bisa kalau itu diterapkan di otentik di lapangan bisa. Atau Kak Nur Hayat, kalau tidak ada masukan ataupun tanggapan dari kelompok lain sudah dirasa cukup masukan dan tanggapannya, kita lanjut ke kelompok kedua nggih. Kelompoknya Kak Anissa, Kak Restu, Kak Rizka, monggo. Kelompok 2 berarti apa tadi? Monggo Kak. Siapa yang akan mewakili? Silakan. Ada Kak Anissa, Kak Ada Restu, Kak Rizka. Saya izin share screen-nya saja nggih. Oke, nanti dijelaskan oleh yang lain. Apakah sudah terlihat? Baru proses. Oh iya. Proses. Sudah. Sudah, oke. Ampun. Baik, silakan Bapak Ibu yang Bu Nisa atau siapa yang mau mempresentasikan. Kami silakan. Halo, Kak Rizka. Bisa ada enggak? Pakai izin tadi. Nah, betul ya, borongan. Ya sudah Pak, borongan Pak. Borongan apa-apa. Baik, ini yang akan kami presentasikan adalah instrumen penilaian antar teman. Untuk materinya adalah permainan invasi, sepak bola, fokusnya pada passing mendatar dalam permainan, dan supporting atau gerakan mendukung. Materi ini diberikan untuk kelas 7.
Untuk yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah terbagi jadi 3 nggih. Yang pertama untuk kognitif, peserta didik dapat memahami aplikasi teknik passing mendatar dalam permainan sepak bola sesuai konsep yang efektif. Mohon maaf itu salah pengetikan. Yang B adalah peserta didik dapat mengaplikasikan teknik passing mendatar dalam permainan sepak bola yang dimodifikasi dengan efektif. Kemudian yang C, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam memberikan dukungan kepada teman yang membawa bola dalam permainan yang dimodifikasi secara efektif. Untuk KKTP-nya terbagi menjadi 2. Yang atas itu adalah untuk keterampilan passing, yang bawah adalah untuk supporting-nya. Mulai level 1, awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Untuk level 1, untuk passing-nya, peserta didik menunjukkan usaha untuk mempraktikkan passing dalam permainan walaupun kurang dari 50% usaha yang dilakukan gagal. Kemudian level 2, peserta didik menunjukkan usaha untuk mempraktikkan passing dalam permainan setidaknya 50-60% usaha yang dilakukan berhasil. Level 3, peserta didik menunjukkan usaha mempraktikkan passing dalam permainan setidaknya 61-70% usaha yang dilakukan berhasil, dan seterusnya nggih Bapak Ibu. Bisa diamati sendiri. Kemudian untuk supporting-nya, untuk level 1 adalah kurang aktif dalam memberikan dukungan selama permainan modifikasi dilakukan. Kemudian level 2 setidaknya selalu berusaha memberikan dukungan pada pemain yang membawa bola walaupun kurang efektif, dan seterusnya. Itu nanti bisa diamati sendiri di instrumen yang saya tampilkan. Itu untuk KKTP-nya. Setelah itu yang akan kami tampilkan adalah instrumen yang kami kembangkan. Nah, instrumen penilaian antar teman ini menggunakan 2 metode. Yang pertama dengan cara TALIS, yang kedua dengan cara checklist. Untuk petunjuk penggunaannya, aspek eksekusi keterampilan, berilah TALIS pada kolom instrumen pengamatan sesuai keterampilan yang ditunjukkan berada dalam permainan sepak bola yang dimodifikasi 5-8-5 tanpa gawang. Kemudian untuk aspek dukungan atau supportingnya, berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan KKTP. Bentuknya seperti ini. Jadi, peserta didik akan saling mengamati. Di eksekusi keterampilan passing, jika berhasil, dia akan memberikan 1 TALIS yang nampak dalam permainan. Jika 10 kali passing berhasil 8 kali, 2 kali tidak berhasil, berarti dia dapat 80% keterampilan passing yang dilakukan. Kemudian untuk supporting, itu dilakukan dengan metode checklist. Checklistnya sesuai dengan KKTP tadi. Misalnya, dalam permainan sebagian gerak dukungan yang diberikan kepada teman, sebagian besar gerak dukungan yang diberikan kepada pemain yang membawa bola efektif, artinya berhasil memberikan dukungan, artinya memberikan ruang untuk kesempatan untuk memberikan passing, dia ada di level 4 atau cakap. Maka di sini di checklist pada level 4. Nah, mungkin seperti itu Kak Debbie yang bisa kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tambahan atau masukan kami silahkan. Baik, terima kasih Kak Restu. Mungkin sebelum saya menanggapi, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menanggapi. Ini adalah instrumen penilaian antar teman yang disusun oleh kelompok Kak Restu, Kak Anissa, Kak Restu, dan Kak Ariska. Seperti itu, ada fokus pengamatan, yaitu passing mendatar dalam permainan, dan supporting. Monggo ada yang ingin berkomentar ataupun menanggapi apa yang dipresentasikan oleh Kak Restu tadi? Kami persilahkan Kak semuanya. Monggo. Menurut saya ini cukup lengkap ya Kak Restu, guys, sudah cukup jelas. Karena asesmen itu kan nanti kita ingin memotret siswa itu berada di posisi mana, seperti itu Kak Restu, guys. Ada 2 konsentrasi pengamatan tadi. Apa yang akan kita amati di sana sudah jelas. Nanti misalkan siswa level 1 itu masuknya seperti apa, kriteria seperti apa, sampai dengan level yang paling tinggi yaitu level mahir ya. Ya. Baik, saya sudah lengkap sekali ini Kak Restu, sudah menunjukkan asesmen otentik karena ini terjadinya dalam proses permainan Kak Restu. Proses permainan sepak bola. Ini Pak, dalam permainan yang dimodifikasi Pak. Ya, baik, siap. Ya. Oke. Untuk yang atas itu adalah ke
tekniknya, yang bawah itu ke supporting dari di dalam permainan gitu nih Kak. Ya. Baik, sudah cukup lengkap. Ini nanti model pengamatannya seperti apa Kak? Satu anak mengamati satu teman ataupun bagaimana kira-kira kalau pelaksanaan di lapangan? Ini yang paling efektif karena ini kan untuk eksekusi keterampilan kan bentuknya talis ya Pak. Kita mencari persentase efektivitas passingnya itu efektivitasnya satu anak satu pengamat. Satu Jadi, anak satu pengamat. Iya, karena kita menghitung persentase keberhasilan passingnya. Baik, satu anak satu pengamat, berarti berpasangan kan ya Kak? Iya. Baik, terima kasih Kak Restu dan kawan-kawan. Oh iya, sebelum saya cukupkan untuk kelompoknya Kak Restu, ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu kaitannya dengan ini? Sudah cukup lengkap apa yang disusun oleh Kak Restu dan teman-teman. Monggo silakan. Cukup ya teman-teman. Terima kasih Kak Restu sudah mempresentasikan diskusinya, sudah cukup lengkap dan sudah menunjukkan kegiatan yang otentik untuk penilaian asesmen otentik. Nanti mungkin kalau untuk kegiatan yang lainnya atau ini kan contohnya disamakan semuanya sepak bola, mungkin kalau yang lainnya nanti bisa disesuaikan. Demikian Kak Restu, terima kasih atas presentasinya. Kita lanjutkan ke kelompok 3, kelompoknya Kak Agus, Kak Aryati, dan Kak Suryati kalau nggak salah. Monggo silahkan, siapa yang akan menampilkan slide atau yang akan mempresentasikan atau borongan seperti Kak Restu tadi, silahkan. Monggo Kak Aryati. Ya. Baik, terima kasih. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rubrik observasi guru. Kita ambil contoh di jenjang SMP. Ini untuk rubriknya terdiri dari aspek kegiatannya, kemudian deskripsi penilaian. Kita sistemnya skor. Itu kalau skor 1 itu perlu bimbingan, skor 2 cukup, skor 3 baik, kemudian skor 4 sangat baik. Kemudian untuk deskripsi penilaian, siswa menggiring bola dengan kontrol, kecepatan, dan akurasi. Kemudian untuk ada aspek passing atau mengoper bola, kemudian shooting menendang ke gawang, kemudian kontrol bola, kerja sama tim. Kemudian untuk deskripsi penilaiannya, ada kemampuan siswa menggiring bola dengan kontrol, kemudian akurasi dan kekuatan dalam memberikan umpan kepada rekan satu tim, kemudian akurasi dan kekuatan tendangan saat menembak ke arah gawang, kemudian kemampuan mengendalikan bola saat menerima operan atau dalam situasi permainan. Kemudian kalau kerjasama tim itu ada kemampuan siswa bekerja sama dengan rekan tim selama permainan. Jadi teknisnya nanti sejauh apa kemampuan itu nanti kita bisa kasih skor antara skor 1 sampai dengan skor 4. Kemudian ini ya, penjelasan detail dari aspek-aspek dalam rubrik. Itu dribbling itu menilai kemampuan siswa dalam menggiring bola, kemudian passing, mengoper bola, shooting menendang ke gawang, kemudian kontrol bola, kerjasama tim, itu artinya mengukur seberapa baik siswa berkolaborasi dengan timnya. Kemudian sportivitas, itu fokus pada sikap siswa selama permainan. Kemudian kedisiplinan, menilai bagaimana siswa mematuhi instruksi. Kemudian ketahanan fisik, ini mengukur daya tahan dan stamina siswa dalam selama aktivitas. Jadi intinya dalam observasi guru ini kita menggunakan skor ya, dari skor 1 sampai dengan skor 4. Mungkin seperti itu presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Mungkin ada tambahan atau masukan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kita akhiri ya. Terima kasih Bu Aryati. Monggo sebelum kita berikan tanggapan kepada kelompok 3, mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya atau memberikan komentar dari hasil diskusi kelompok 3 terkait dengan
rubrik observasi atau rubrik asesmen dari guru. Monggo silakan. Menurut saya sudah cukup lengkap ya, tapi ini ada beberapa banyak sekali yang diamati oleh guru. Jadi ini nanti guru satu mengamati beberapa siswa gitu gitu. Tidak ada fokus salah satu atau beberapa teknik saja yang diamati. Ini ada beberapa teknik, ada dribbling, passing. Monggo. Bagaimana kakak-kakak kalau misalkan kita ngajar ada passing, shooting, kontrol banyak sekali, itu kira-kira bagaimana kak? Dalam permainan ini otentik, asesmen otentik. Kalau memang di lapangan mampu nih, foto seperti ini. Ya, mungkin ada kelompok 3 mungkin ingin menanggapi juga, atau kelompok yang lain silahkan. Mungkin karena jenjang SMP gitu ya kak ya. Bagaimana? Monggo. Silakan kalau memang banyak teknik yang harus diamati enggak masalah. Asalkan nanti semua teknik itu bisa teramati. Bagaimana Kak Nur Hayat? Kak Nur Hayat kan sering main bola tuh. Kalau kita sebagai guru ada beberapa, kita sendiri ini mengamati siswa kita, misalkan kan ini permainan asesmennya otentik ya, di lapangan. Kita mengamati misalkan main bola dengan dimodifikasi 6-6 dengan rubrik pengamatan dari guru yang disampaikan Bu Haryati tadi, ada sekian banyak teknik yang harus kita amati, kira-kira bisa enggak Kak? Itu ada beberapa teknik dribbling, passing, shooting. Monggo. Gimana menurut Kak Nur Hayat? Oke, terima kasih. Kalau menurut saya dalam sebuah permainan itu kan kita apa ya namanya, anak-anak akan menunjukkan sebuah teknik secara natural gitu Kak. Jadi saya kira bisa untuk kita kita lihat, kita observasi tingkat kemampuan teknik dasarnya anak-anak itu sendiri. Tergantung rubriknya itu tadi, rubriknya kita pakemnya mau seperti apa, kan seperti itu. Baik, itu tadi pendapat dari Kak Nur Hayat ya. Mungkin ada yang lainnya? Ada beberapa observasi yang harus kita lakukan dalam satu waktu. Ada dribbling, passing, shooting. Tapi nanti mungkin ada teknik tertentu ya Kak. Misalkan dribbling itu ya dilihat di beberapa siswa mungkin bisa, mungkin tidak. Nah, itu nanti itu tergantung teknik kita di lapangan ya. Mungkin dengan permainan yang dimodifikasi, dengan pengamatan diperkecil yang diamati, mungkin bisa kita mengamati semuanya gitu. Tapi kalau siswa yang kita amati banyak, mungkin perlu pengamat lebih dari satu, mungkin seperti itu gitu. Jadi bisa dikontrol tadi dengan pengamatan, dengan antar teman dan sebagainya. Nah, seperti itu mungkin kakak-kakak gitu. Baik, mungkin ada masukan dari kelompok yang lainnya. Oke. Kalau tidak mungkin bisa dicukupkan presentasinya dari Bu Haryati. Bisa di stop share dulu. Oke, terima kasih. Demikian dari presentasi dari kelompok 3. Oke, terima kasih Bu Haryati tentang pengamatan oleh guru dari kelompok 3 tadi sudah disampaikan. Nah, kakak yang saya hormati, itu tadi beberapa teknik observasi atau teknik asesmen itu bisa dilakukan dalam satu waktu juga, mulai dari asesmen diri sendiri, kemudian penilaian antar teman, dan terakhir tadi penilaian oleh guru. Itu bisa sebagai pembanding untuk menempatkan siswa kita di posisi mana mereka sudah memahami, mungkin di tingkat pengetahuan kemudian di tingkat psikomotorik sudah seberapa jauh keterampilan mereka, kemudian di tingkat sikap bagaimana dia bersikap selama proses kegiatan pembelajaran. Mungkin ini sebagai gambaran kita kalau kita menyusun tentang asesmen ya. Baik kakak-kakak saya hormati, kita
kembali lagi ke slide ya. Saya coba tampilkan terlebih dahulu. Baik kakak-kakak, kita sudah berada di penghujung kegiatan kita. Jadi kakak-kakak sudah merancang untuk asesmen otentik. Jadi kelompok 1 sudah merancang asesmen tentang diri, kemudian membuat rubrik dengan teman, yang kelompok 3 rubrik observasi guru. Baik. Selanjutnya setelah selesai diskusi dan presentasi kelompok, kemudian kita lanjutkan kegiatan selanjutnya nih. Untuk pesan kunci dalam asesmen otentik adalah asesmen itu membantu pembelajaran anak. Kemudian perlu adanya juga pelibatan murid dalam kegiatan asesmen. Salah satunya tadi dengan pengamatan antar siswa itu juga bisa digunakan untuk kegiatan asesmen di samping dengan asesmen yang pengamatan dari guru. Baik kakak-kakak, pada akhir sesi ini nanti kakak-kakak diharapkan dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK dan serta dapat menyusun kerangka asesmen otentik serta rubriknya. Tadi kakak sudah mencoba untuk menyusun, ada beberapa masukan, silakan nanti diperbaiki. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Tadi kakak sudah berdiskusi dalam ruang diskusi, ada masukan dari teman tentang asesmen yang sudah kakak buat. Nah, demikian kakak untuk pertemuan hari ini. Kita akan bertemu lagi nanti di tanggal 25 kalau nggak salah ya, di hari Jumat. Nanti insya Allah kita bisa ketemu di jam
seperti kesepakatan awal kita jam 1, karena tadi saya tidak bisa ketemu di jam 1 itu karena ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan. Demikian Kakak, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita akhiri pertemuan kita siang hari ini atau sore hari ini. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Silakan dibuka kameranya, kita foto untuk bukti kegiatan kita hari ini. Sudah 1, 2, 3. Baik, Kakak yang saya hormati, saya rasa cukup untuk kegiatan kita sore hari ini. Selamat bertugas, selamat beristirahat kalau Kakak sudah mundur di rumah ya. Kita lanjutkan kegiatan kita besok di hari Jumat, insya Allah pukul 1. Terima kasih. Tolong yang di LMS juga tetap dibaca-baca ya Kakak. Jadi mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa meninggalkan ruang tatap maya.